udahlah gitu kan, cuman secure 16 besar, yang penting tuh nanti grand final kayak gimana gitu. Dan yang paling penting sebenarnya ya PMSL sebenarnya Oh kan. iya dong, tentu. Itu adalah pembuktian, itu jalur karir juga, jalur rezeki juga ya kan. Jadi nggak bisa main-main kalau udah di sana. Cuman kan setidaknya kalau lo bisa nunjukin dari sekarang, udah bisa kasih gameplay bagus, lebih pede Don. Kalau menurut gua main di Super League nanti. Benar. Jadi ya kita tunggu aja lah, dan harapkan sebenarnya beberapa permainan yang sudah di deliver oleh tim-tim yang berada di pucuk itu bisa konsisten sampai ke grand final ini, sampai ke PMSL nantinya. Tapi kita lihat terlebih dahulu lah ya untuk di pertandingan kedua ini. Untuk di Miramar, ada pertanyaan dari Dek Kunu, udah mandi belum Don? Udah kemarin ya. Udah pernah kemarin gue mandi. Bagus ya, dari semua pertanyaan lu baca memang yang paling unique side ya. Nggak ada hubungan sama PUBG Mobile, biarin aja. Yang penting pertanyaan. Sama juga turnamen Roadless kan ya. Ini asiknya turnamen Roadless nih kayak gini, sama kayak circle-nya asik bener nih. Iya, asik karena nggak ngerti kan produsernya. Ya biasa kalau kata gua Junior Sanskoy kemarin-kemarin tuh ya, ini kan mode nge-cash, mode hemat. Iya benar. Yang penting bawa fun-nya aja ya kan Don. Hemat suara, hemat air juga kan, biar nggak usah mandi, nggak usah cuci muka gitu guys. Cuman boleh. Ketemu lagi nih, jodoh takkan kemana. Talon versus tim Flash. Talon tim apaan? Bukan, itu ada tim sebelah ya, bukan tim Talon. Tapi kali ini Misery dengan begitu cepat mendapatkan satu knockdown menuju ke arah yang Tinah. Gini dong, gercep. Satu elim langsung dikonfirm. Ya, ini yang kita senang ya, dimana di bagian Chumacera cepet lah pergerakan Talon, beda kayak tadi yang mungkin agak stalemate. Mereka menyadari nggak boleh lagi nih lama-lama, kita bakal rugi kayak game yang pertama. Oleh karena tadi Misery bersama Yoru tadi ya, untuk masuk ke arah bagian rumah bata terlalu cepat. Tapi tim Flash, gue juga bingung sih, mereka terpisah terlalu jauh. Udah tahu Chumacera juga akan didiami oleh tim Talon juga, tapi mereka memisahkan orang di bagian bawah, di bagian atas pun tadi ada yang ke arah bagian bukit, di komponen ini sendiri juga yang menandakan ya nggak bakal ada backup yang bisa terjadi gitu loh antara satu player dengan yang lain dari tim Flash. Gue tahu lootingannya akan lebih banyak, kelihatan lah Boychill bahkan nggak punya vest, nggak punya helmet, tapi in term of early fight ini justru merugikan untuk tim Flash. Mereka bisa dapatkan kemenangan. Di Yasnaya udah kalah, di Chumacera ini kalau kalah juga, gue rasa tim Flash nanti PMSL harus benar-benar cari drop zone baru sih. Nggak mungkin bisa menghadapi tim Talon yang makin berjaya gitu loh dari fight-fight yang terjadi, Dona Vizca. Iya, belajar lah ya, belajar dari kesalahan gitu. Bentar. Apa tuh? Udah dari Kaisa, kocak nih caster Indonesia antar negara bisanya dukungnya tim. Dihapus. Komentarnya hilang ya langsung ya. Waduh. Gue lagi baca. Dukungnya time negara lain. Waduh. Padahal time Bangkok sama Jakarta sama-sama GMT plus berapa? 7. Plus 7, iya. Coy. Jangan gitu coy. Waduh, bisa-bisanya ya. Dihapus, hilang. Oh, tapi gue melihat yang lain nih. Ada bro kita, Don. Mana? Ada bro pasta. Iya. Oh, yang hapus bro pasta. Enggak deng, bukan deng. Dihapus oleh kalau Momot tuh. Bukan bro pasta, oleh Momot yang lain. Ada tulisannya. Iya. Dinonaktifkan sementara. Aduh, Bang. Aduh, komen dinonaktifkan sementara. Halo Bang Bro. Halo Bang Bro pasta. Kok masih ada nanya ya? Kapan main katanya? Kemarin udah. Kemarin mainnya kemarin ya. Iya, betul. Lah kata Awan, kalau bagus kenapa nggak boleh dukung negara lain? Widih. Bener sih, nggak salah, bener. Afin Dirga akhirnya Eldoge muncul juga di final lagi guys ya. Apa nih? Bener, Eldoge cerminan untuk kedepannya. Gue bahas apa tadi Don ya? Lupa gue. Emang kalau udah mau umur 30 kayak gitu guys. Drop zone Don. Masih 29, jadi masih ingat. 29 masih ingat. Belum. Ya, nanti kalau 30 kayak bro pasta tuh ya.
Oke, kayak Bravasta si ya? Jelly, kayak Heeh. Junior. Nah, Siapa lagi dong yang 30? gue itu Aduh. kan maksud lo. Bentar Aduh. lagi, tapi sama seperti halnya tim Flash yang bentar lagi akan digedor oleh 3 pemain sekaligus dari tim Talon. Itu dia ditungguin aja sama Zeus. Gak terlalu aware, gak dicek Zeus, nyempil di ujung sana. Dan Zeus akan menunggu waktu, tapi waktu sudah terlewat Zeus. Dia tidak membuka tembakannya dan kayaknya dia akan menunggu aja ada satu pemain dari tim Talon yang sendirian tertinggal baru dia bukakan tembakannya. Namun sekarang 3 pemain tim Talon tersebut sudah luput dari pandangan seorang Zeus. Itu dia, ada tembakan tadi dari player Flash lainnya top seperti dari jarak yang cukup jauh. Ini trigger disiplin yang sangat baik memang dijaga oleh Zeus. Namun balik lagi, Talon pun bermain sangat rapat. Mereka nggak mudah untuk bisa ditumbangkan 3 player secara langsung. Ada beberapa util yang dilemparkan, top seharusnya udah mulai terdeteksi. Tapi Talon pun punya Boychill ternyata yang masih menunggu dengan begitu sabar di antara kotak-kotak yang ada di bagian Chumacera. Sementara kita pindah ke arah bagian RRQ yang melakukan fight dengan tim. Wah, hilang kah? Viking. Oh, masih ada satu Viking yang dilawan, tapi ternyata RRQ. Oh. Gua nggak melihat satu player lagi dan RRQ tereliminasi. Gua prediksikan malah jadi tim pertama yang pulang ke lobby, diganggu oleh Viking, diganggu oleh Osja TH, dan Osja TH kehilangan 2 tapi dapat 1 eliminasi Donaviska. Wah, min 5 nih RRQ poinnya. Nah, coba lu bayangin, min 5 dapat 2 eliminasi. Min 3 poinnya. Aduh, ada ribet ya, hitung-hitungannya tuh jadi ribet. Dan kita berpindah lagi, berpaling lagi menuju ke arah ini nih, duo maut nih dari Talon sama Flash nih ketemu lagi, akhirnya komit lagi karena emang udah ngelihat atau bisa dapetin angle menuju ke arah pemain-pemain dari tim Flash Top Z yang langsung aja dijadikan eliminasi kedua untuk tim Talon. Dan ini dari tadi tuh Talon tuh udah nyariin Zeus tuh berada di mana gitu. Soalnya Zeus doang nih yang nggak kecek-kecek, nggak ketahuan dari tadi. 3 pemain yang lainnya udah ketahuan, dan bahkan tadi kan ada pemain keduanya yang masih dalam keadaan knockdown sekarang bleeding out, yakni Mas Bose ya di ujung sana yang juga ya impossible lah untuk bisa diselamatkan. Dan dari Zeus kayaknya dengan skenario seperti ini dia lebih memilih untuk ya udahlah chill aja daripada gue tembakin pemain-pemain tim Talon ini, might as well, atau lebih baik kayak dia survive sampai akhir pertandingan aja nantinya. Itu dia, tapi gue punya kekhawatiran Boychill keculik nih. Soalnya kan terpisah jauh dengan 3 kawannya, ya kan? Terus mungkin Boychill mau mendekat nih ke arah kawannya, Zeus bisa HBD. Itu satu skenario yang gue takutkan terjadi kepada Talon, karena udah ada angkat-mengangkat nih tadi player yang knockdown dari tim Talon. Sementara ada peperangan antara rekan senegara, Vietnam bertemu Vietnam tim Secret dan Xavier. Tadi ada satu penculikan, Wunti kali ini terkena damage yang cukup signifikan dari seorang GK. Untungnya bagi begitu cepat bisa bergerak ke tempat yang lain, dan keduanya masih saling berjibaku dekat dengan Chumacera juga letak dari Talon dan tim Flash tadi. Namun mereka lebih memilih mendekat, mungkin menuju ke arah bagian Monte, mungkin menuju ke arah bagian bukit-bukit dekat dengan Power Grid, karena pergerakan dari tim Secret juga hati-hati. Ada Vampire yang menghantui, bisa jadi HBD, bisa jadi tembakan tracking, dan ternyata tracking yang dimiliki Vampire hampir saja mengenai Frankie yang terus bergerak karena baginya begitu cepat, dan Zeus akhirnya ketemu oleh Misteri juga. Boychill gak jadi tumbang, gue terdistract sedikit, tapi Frankie tumbang juga oleh seorang swap dari tim Vampire. Nih gue tuh ngelihat Zeus capek sendiri gitu, udah mah effort dari tadi ya, ke Elim pula udah berusaha tuh keluar gitu kan, kayak ya kena juga deh sama pemain-pemain tim Talon. Aduh, agak capek gitu ngos-ngosan gue ngeliat si Zeus ini ujung-ujungnya ke Elim juga. Tapi ya nice try sebenarnya ya untuk hal yang dilakukan oleh tim Flash. Cuman balik lagi seperti yang tadi juga sudah dimention sama Eldoge, mereka nggak dapetin hasil apa-apa selama 2 kali pertandingan loh. Satu Elim pun sama sekali nggak didapetin sama tim Flash. Keluar dari game ini di Miramar sebagai game yang kedua di posisi yang ke-15. Sementara waktu kita berpindah lagi masih fokus di bagian pinggiran Blue Zone, tim Todak yang memang dari tadi beriringan dengan tim 69.
hanya melakukan beberapa poking-poking saja terlebih dahulu karena memang dari tim 69 pun juga lebih memilih untuk melanjutkan perjalanan aja. Tapi real touchdown, lihat adanya seorang Tensky. Begitu tajam tembakan yang dilontarkan oleh Real dan bisa untuk men-knockdown seorang Tensky. Cuman masalahnya karena memang jaraknya terlampau jauh dan ada perbukitan ya yang nggak bisa menutupi angle shot datang dari tim Todak sehingga untuk saat ini Tensky masih bisa untuk diselamatkan. Itu dia, dan dari 69 gue tidak melihat Krypton ya bermain ya. Tadi gue melihat seorang Sondara kembali bermain dan Gotrins. Namun kali ini 69 dipush oleh tim Todak. Backup dari bagian belakang membuat Hulk menyadari tidak boleh melakukan overpick. Tapi ternyata terkena damage yang cukup signifikan. Nine pun juga datang. Tembakan dari Tensky juga melakukan sebuah bala bantuan. Tapi healing justru dilakukan oleh Hulk. Dan ini membuat Hulk harus berjuang dan bahkan mendapatkan 2 player dari Todak. Sebuah kesalahan yang tadi gua lihat justru melakukan healing ketika Tensky melakukan perlawanan. Tapi Hulk, sang IGL, berhasil membalaskan dengan Hellfire yang begitu baik 2 player Todak. Tapi Todak tidak mau kehilangan momentum ini. 2 player dimajukan lagi, Pak Produser. Mungkin boleh balik ke Todak sama 69 dulu. Ini mereka masih melakukan fight. Ini Simon sama tim Secret nanti aja. Karena 69, nah ini dia. Sama Todak udah balik lagi, Nate lempar dari seorang Hulk. Tapi revive berhasil dilakukan. Belum ada backup yang lainnya, mana player 69 yang lain. Sebuah kejayaan yang dibangun oleh Hulk gagal dimanfaatkan 69 dan hanya mendapatkan Cleon karena Nine berhasil dilakukan revive Dona Fiska. Ya, Gathering sekali ini last man standing nge-spot adanya satu pemain dari tim Todak yakni Lynx dan langsung dipunish begitu saja. 69 harus kehilangan kesempatan mereka bermain keluar dari game ini di posisi yang ke-14. Emang terlalu chaotic sih sebenarnya ya fight antara Todak dan juga 69 ini. Cuman emang kelihatan Todak lebih agresif, lebih paten juga in terms of step by step yang mau mereka lakoni gitu sedari tadi. Dan dari 69 tadi mungkin sempat di-mention sedikit sama Eldoge juga agak kececer gitu ya. Pemain demi pemain gitu dari 69 sendiri. Cuman sebelum kita membahas lebih lanjut, ada pertemuan lagi antara EA dan juga Strangers. Pemain-pemain dari tim EA bergelimpangan di sini. Di-breaded satu persatu. Min 1 kekuatan dari tim EA. Namun kali ini posisinya atau quantity pemain equal 3 versus 3. Namun 3 pemain dari tim EA ini udah mulai berdekatan satu sama lain. Ready banget untuk bisa melakukan backup atau melakukan offense. Tapi ternyata dari KNS granatnya begitu mematikan. Satu knockdown berhasil untuk dilakoni lagi oleh pemain-pemain dari tim Strangers ini. Dan bahkan melihat adanya satu pergerakan yang dilakukan oleh Tiger X. Harus hati-hati karena tadi hampir aja granat selanjutnya nyangsang menuju ke arah Tiger X. EA kesulitan, mereka tidak mempunyai landasan yang baik untuk bermain di fight kali ini. Ada revive yang seperti diupayakan oleh seorang NC2 Sakura. Harus mengganggu pergerakan dari Stranger jikalau revive ingin selesai dilakukan. Tapi lihat bagaimana Arzi dan Lobby maju menuju ke arah bagian Sakura. Dan Nate dari seorang Lobby menumbangkan Sakura. EA menyisakan 2 orang di bagian bawah. Akankah dikejar? Nate dilempar lagi memberikan damage ke arah seorang NC2. Tapi belum ada tumbangan yang terjadi lagi. Nate dilemparkan menuju ke arah bagian dari Stranger, namun tidak ada konektivitas dari damage. Justru NC2 yang tumbang. Tiger X is the last man standing. Diberikan damage lagi, diberikan tembakan, dan ternyata datang dari tim yang lain. Sepertinya itu dia Todak yang lepas dari 69 datang sebagai third party dan menyudahi permainan dari E-Arena di game kita yang kedua. Waduh. Namun di sisi yang lainnya Boom Esports mereka harus kehilangan Ponbit, namun untungnya masih ada waktu ya untuk ngelakuin revive. Tapi kayaknya Jan, tolong backup terlebih dahulu, gue mau buka pintu dulu ya Jan. Oke. Kita kembali ke arah bagian fight lagi di mana tadi boom, Ponbit sudah di revive. Akankah ada pengamatan lagi karena mereka ternyata masih diberikan keuntungan dari Dewi Fortuna. Masih ada di bagian pinggir zona. Tapi kalau mereka lambat, bayangkan, lihat dari bagian mapnya teman-teman sekalian. Vampire bisa catch up, Osja pun juga nggak ketinggalan tim Secret. Mungkin Talon juga nanti datang membuat boom cukup kesulitan. Sementara di bagian timur ada kekuasaan oleh Bigetron yang sudah
bisa mendapatkan bukit-bukit tinggi, namun belum terlalu aman juga masuk ke dalam zona. Sementara berpindah ke bagian Todak yang tadi melepas sedikit pergerakan dari E-Arena, Stranger yang memang melakukan fight sedianya di bagian power grid bertemu lagi dengan Todak, tapi Razy mengganggu dari tempat yang lain, membuat satu player dari Todak tumbang. Dan Lynx kenapa tidak memilih M4 tadi untuk melakukan tembakan dan membuat Stranger masih bisa masuk ke dalam zona Dona Vizca. Ya, terima kasih Eldoge sudah nge-backup saya ya. Itu dia enaknya ya nge-cast di rumah. Tapi kali ini yang enak adalah Razy mendapatkan satu angle menuju ke arah salah satu pemain dari tim Todak. Ada beberapa damage yang masuk tadi sebenarnya ya ke arah tim Todak, namun mereka bisa pivot aja. Cuman posisi Todak ini udah mulai di mapping out atau dititikkan sama pemain-pemain BTR. Apalagi tadi Snape juga ya yang menjadi satu scouter mengelilingi atau jalan-jalan di bagian pinggiran zona dan melihat adanya posisi dari pemain-pemain dari tim Todak sendiri. Real sementara waktu yang akan mengintai juga posisi dari tim BTR. Namun di sisi yang lainnya Void dan Kizeta melihat adanya satu orang yang dimana itu adalah datang dari tim Sam9. Langsung dibukakan tembakannya. Kenny tertumbangkan. Akan datang bala bantuan atau akan datang following up damage yang masuk menuju ke arah pemain-pemain dari tim Sam9. Meanwhile Zeta akan nge-finish terlebih dahulu. Satu knockdown yang sudah dihasilkan. Sedari tadi dijadikan konfirmasi elimination point dan Potato mendapatkan angle di belakang sana untuk bisa membuka dan juga memperlebar vision yang dimiliki oleh Voindanki. Rezak akan menjadi garda terdepan untuk bisa membongkar di manakah posisi Mika berada, dilontarkan sebuah molotov juga untuk bisa memperkecil wiggle room yang dimiliki oleh seorang Mika dan bergerak mereka beriringan dua pemain dari tim Voindanki ID. Rezak tumbang tapi trading masih bergulir antara mereka semuanya. Potato masih berhasil untuk mendapatkan satu eliminasi tersebut dan masih bisa untuk menyelamatkan Vexi dan juga Rezak. Itu dia, karena Zeta pun juga masih bisa untuk mendekat karena seorang Vexi yang tumbang. Ada adu mini 14 tadi dan kita tahu seorang Vexi biasanya begitu kuat dengan DMR-nya, tapi seorang Trexi juga tadi memberikan satu buah gempuran yang sulit untuk tim Voindanki ID. Namun yang menarik, ketika kita berbicara Sam9, kesalahan yang berulang dengan game yang pertama, mereka gagal untuk mengupayakan fight 4 lawan 4. Mereka tercecer, mereka terculik satu persatu, sebagaimana yang terjadi dengan Vampire di game pertama tadi. But here we go, Stranger Esport yang lepas tadi dari gempuran tim Todak dan juga E-Arena menyisakan dua orang Earthzy dan Lobby yang keduanya ternyata terpisah cukup jauh karena mereka memang cukup tertatih-tatih masuk ke dalam zona. 15 detik untuk menuju ke arah bagian zona kelima. Bigetron yang lepas dari perbukitan mereka masuk dari bagian timur harus kembali bergerak karena Todak melakukan press yang tidak mudah, menang secara kuantitas dari Bigetron tapi tidak membuat mereka mengetahui pasti letak dari Todak berada. Lihat bagaimana zona menjauhi pergerakan dari Bigetron, menjauhi dari tim Todak. Mereka pun akan di-gatekeep nantinya oleh tim Viking. Ini membuat 3-team showdown mungkin akan terjadi di bagian timur, Dona Vizca. Ya, ini emang dalam satu garis yang sama sedari tadi ya. Udah mengetahui posisi satu sama lain antara BTR dan juga Todak. Dan Lynx akan diinvestasikan di bagian belakang. Meanwhile, dua pemain yang lainnya dari Todak ini membuka jalan terlebih dahulu, lebih dalam lagi menuju ke arah bagian timur dari zona yang bisa kalian saksikan. Dan kayaknya Real dari tim Todak akan balik lagi pingpong, nyamperin seorang Lynx di belakang sana. Entah apa yang akan mereka lakukan karena BTR, mereka gangguin tim Vikings. Kelihatan salah satu pemain dari tim Vikings langsung dipunish begitu saja di tangan tim BTR. Sementara waktu di sisi yang lainnya, ini berarti di bagian pinggiran atau seberangnya BTR, Vampire ngelihat ke Boom dan Boom langsung bisa dinetralisir semuanya, langsung bisa dikeluarkan dari game ini. Itu dia, luar biasa memang pengamatan dari Vampire tadi membuat Boom yang menyisakan dua orang bahkan tidak bisa untuk bergerak masuk karena memang sebelumnya pun terpotong oleh pergerakan Talon juga. Kita lihat Talon kali ini yang akan dipantau oleh tim Vampire. Swaps dengan prone shot, untungnya tidak memberikan damage sama sekali, tapi Vampire terlihat begitu agresif. Mereka tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini dan ini adalah sebuah catch up point yang cukup baik. Apalagi Talon menyisakan hanya dua orang. Apakah memang pembacaan elimination fit yang baik dari Vampire atau mereka memang sedang mengupayakan fight demi fight? Ada sebuah damage yang diberikan. Yorulo, Linux pun juga tembakan dari Nuzi mendapatkan satu dan Linux pun juga tumbang. And here we go,
back at it again. Vampire begitu gemilang di 2 game grand final kita sejauh ini, Dona Vizca. Iya, tapi kita bakalan melihat agresi seperti apa lagi yang akan dilakukan oleh Vampire. Ini kalau misalnya mereka menang lawan BTR sih ya, kalau mau fokus atau komit ke arah BTR, ini bisa aja mereka dapetin back to back winner-winner chicken dinner sih, begitu kuat dan juga menjanjikan sebenarnya pemain-pemain tim Vampire ini. Crazy, meanwhile, melihat menuju ke arah salah satu pemain dari tim Todak, langsung terknockdown, tapi harus hati-hati sebenarnya dari tim BTR, apalagi Razy. Mereka berdekatan dengan salah satu pemain yang masih tersisa dari tim Vikings, bisa aja di HBD, apalagi baginya udah berasa banget di spray dan bisa untuk didapatkan oleh Real. Ternyata Snape tumbang, Razy pun juga tumbang, meninggalkan 2 pemain saja dari tim BTR. Alan sebenarnya di belakang sana dan gak tahu kapankah dia akan bisa untuk melakukan sebuah backup menuju ke arah pemain-pemain tim Todak, karena sekarang posisi dari tim BTR lagi tidak ideal sama sekali. Itulah kenapa gue katakan, gue sempat berkomentar the greatest lineup saat ini gue rasa untuk Bigetron adalah Federales, Razy, Satar, dan juga Foxy. Karena seorang Razy dan juga Snape ini mempunyai poin yang cukup sama dalam pergerakan. Mereka melakukan swiping, dan ketika keculik dua-duanya ini ngebuat tidak ada backup yang terjadi. Namun kita lihat Foxy dan Satar masih bisakah bertahan dari gempuran Todak yang begitu agresif permainan di game kali ini. Ingat bagaimana tadi mereka meratakan tim Stranger, beberapa diantaranya. Bagaimana mereka meratakan tim EA. Mereka melakukan penyebaran dan melakukan trapping atau jebakan kepada pergerakan tim-tim yang menjadi lawannya. Dan kalian di Bigetron, tadi bagaimana seorang Snape terculik dari 2 titik yang berbeda melakukan tembakan. Razy yang terbackstep juga karena tidak menyadari ada satu play dari Todak di bagian atas, membuat Todak begitu dikdaya dalam peperangan kali ini. Satar menjadi last man standing, lawannya punya MG3. Ini bukan merupakan sebuah fight yang mudah, bahkan tidak butuh Nine yang datang, karena Lynx, mantan player Todak lah, yang menyudahi pergerakan perjalanan dari Bigetron Esports. Oh udah ini fix lah, Vampire nih, back to back nih. Gokil loh, nabrakin Ozja. Emang shake kecil doang sih dari tadi tuh, susah banget ya Ozja. Ngumpet bae itu berduaan tuh, langsung kan didor sama pemain-pemain Vampire. Weh, tapi Red Bull Evo sebelum ajal menjemput, dia bisa untuk knockdownin seorang Onzens, tapi Onzens gak bisa untuk di finish. Bisa tarik mundur terlebih dahulu dan Vampire bisa kembali dengan 4 punggawa mereka. Meanwhile Todak lagi mengintai mereka. Kelihatan pula posisi dari Nain. Half HP baru tergerus dari Nain, tapi masih bisa untuk melakukan healing terlebih dahulu. Saling nge-lock angle aja antara Swaps dan juga Nain. Tapi tembakan demi tembakan terus-terus datang menuju ke arah dia. Dan ini dia, tiki taka atau penjagaan angle yang berbeda-beda antara pemain-pemain tim Todak ini yang bisa untuk memberikan invasi menuju ke arah pemain-pemain dari tim Vampire dan bahkan dimajuin. Real menjadi garda terdepan tapi langsung dipunish oleh seorang Tonike. Lynx tumbang, Swaps harus hati-hati karena low HP yang masih tersisa di tubuh dirinya. 2 pemain dari tim Todak ini harus bergerak cepat dan juga harus memikirkan apakah mereka harus melakukan revive terlebih dahulu, karena Tonike melihat menuju ke arah mereka semuanya. 1 pemain lagi tumbang, hanya meninggalkan seorang Nain, last man standing, dan dia kayaknya akan sedikit puyeng mau ngehandle angle sebelah mana, karena Nuzi pun juga sudah tampak di depan muka dia, udah melontarkan sebuah granat, akan di follow up dengan granat yang selanjutnya. Kelihatan juga keluar dari smoke, dibukakan tembakannya dari berbagai angle, tapi Nain masih bisa selamat dengan HP yang begitu sedikit. Tapi mau sampai kapan? Karena pemain-pemain dari tim Vampire Esports sudah berada di dekat dirinya, dan itu dia membukakan badannya dan langsung dipunish oleh seorang Onzens. Todak keluar dari game ini. Gila, permainan Vampire terlalu rapi. Ini terlalu luar biasa. Congrats dah. Iya. Ini rapi banget. Ini ngingetin kita Vampire Prime di bagian PMWI 2021 gitu. Itu permainan yang bagaimana tiki taka mereka tidak hanya untuk melakukan trapping karena bagian lawan, tapi bagaimana Swap yang tadi ngotak-ngatik permainan di depan, kemudian kawan-kawannya bisa melakukan follow up dengan sangat cepat. Belum lagi Tonike, lagi-lagi tadi aim jarak jauhnya yang begitu sakit, bahkan sudah mendapatkan 5 eliminasi lagi. Game pertama Tonike mencetakkan rekor 7 untuk seorang diri di Grand Final kali ini. Tadi Real hampir mengejar dengan sudah mendapatkan 5 atau 6 tadi kalau gua salah, dan Tonike sudah mendapatkan
mendapatkan 6 lagi dan lagi dengan menumbangkan tadi player dari tim Secret. Tapi untungnya ada tembakan dari sang IGL berpengalaman bernama Potato menumbangkan Tony K. Tapi kembali lagi Vampire pun masih punya masa yang sangat dominan. 4 player revive bisa dilakukan, bahkan penyebaran juga terjadi dari Vampire. Kali ini zona di bagian tengah milik tim Viking, akan banyak tim yang datang terutama dari tim Indonesia. Tentunya ada tim Void yang akan mencoba juga kontestasi tersebut. Veksi dikirimkan, masih mengamati, terdengar suara kendaraan dari tim Viking. Tapi Vampire lagi-lagi seperti game pertama, mereka nggak mau buru-buru masuk, mereka mengamati terlebih dahulu, mereka mengkalkulasi terlebih dahulu titik mana yang bisa dimainkan, dan kali ini pengamatan itu masih dilakukan oleh Vampire Esports. Sebenarnya kalau ngomong-ngomong soal masa prime juga ya, kalau Void Donkey pun juga bisa untuk mengimplementasikan prime play mereka bisa menjadi satu kontender terberat untuk tim Vampire. Tapi pastinya mereka harus siap untuk bisa menghadapi gempuran yang dilakukan oleh Vampire. Sama seperti halnya menuju ke arah tim Vikings. Ada trading yang begitu cepat yang dilakukan oleh tim Vampire. Tapi ini dia Void Donkey yang melihat, mencari celah menuju ke arah tim Vampire, bisa untuk memberikan beberapa damage yang cukup signifikan, namun sudah mulai terminimalisir lagi angle shot yang bisa datang dari tim Void menuju ke arah Vampire, karena sekarang Vampire lebih fokus nge-sweeping terlebih dahulu di bagian belakang karena masih ada last man standing dari tim Sam9 yakni TrekZ. Tapi dari Nuzi sendiri akan coba revive terlebih dahulu, memakan waktu juga untuk tim Vampire. Meanwhile Tony K akan melakukan sebuah backup dan tim Vikings pun berhasil untuk disudahi langkahnya oleh tim Void Donkey ID. Tony K baru saja mencetakkan hasil yang sama dari game yang pertama in terms of elimination. Bisa jadi akan bertambah lagi karena masih ada tim-tim yang lain. Tapi Nuzi melihat pergerakan dari Tech3, bagaimana Nuzi kali ini melakukan pick tipis, melakukan tembakan lagi, tapi ternyata mekanik TikTok gagal karena Tech3 begitu on point memberikan damage ke bagian Nuzi. Namun EarthZ menjadi pengganggu, meratakan the last man standing dari lawannya, dan Onzen pun meratakan EarthZ. Ini menjadi fight 4 melawan 3 antara Void Donkey ID dan juga Vampire. Rezak dari bagian atas cukup baik tadi melakukan tembakan. Ada flank juga seperti dibangun oleh tim Void Donkey ID. Potato mungkin akan kembali bergerak. Knockdown terjadi. Onzen tumbang. 4 melawan 2. Tony K